Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku seiman dan manusia pada umumnya, ada rahasia bahwa kenapa Allah menjadikan manusia itu dalam kondisi yang serba sulit ya. Jadi kalau sekarang kita merasa kesulitan banget, itu ingatlah Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam itu kesayangannya Allah dan pernah tinggal di surga. Jadi manusia yang paling menderita menurut saya itu Nabi Adam. Nabi Adam itu pernah di surga kalau nggak salah 500 tahun, setengah hari ya. Itu tentu dengan kenikmatan yang luar biasa. Ketika diturunkan di muka bumi ini pasti menderita. Coba bayangkan, di surga itu enaknya luar biasa, serba minta, serba dituruti. Begitu turun di muka bumi ini, beliau serba kesulitan. Bahkan untuk masak saja itu harus melakukan perbuatan yang berat sekali. Jadi masak atau ngambil sesuatu itu sangat berat. Bahkan dikisahkan dalam banyak kitab, salah satunya karangan Imam Ibnu Al-Jauzi, bahwa ketika Nabiullah Adam alaihissalam itu turun di muka bumi itu menangis pertama tuh nangis banget. Terus kemudian datang Jibril menyampaikan bahwa Nabi Adam sudah diampuni, terus menangis lagi. Sampai itu bertahun-tahun dari tangisannya itu sampai membuat sungai ya. Jadi sampai Jibril alaihissalam heran, loh kamu kok udah diampuni kok menangis. Maka Nabi Adam alaihissalam bilang bahwa bukankah ini adalah negeri yang penuh dengan kesulitan ya, dunia itu penuh dengan kesulitan. Maka sejatinya kalau sekarang kita sulit, ya semua manusia itu sulit. Nggak ada manusia yang gampang tuh, nggak ada. Orang-orang yang sekarang sukses itu misalnya siapapun lah, entah orang kafir, entah beriman, atau siapapun itu yang orang sukses itu pasti akan mengalami yang namanya kesulitan. Nah, yang kedua, manusia tidak mungkin melakukan semuanya ya. Jadi kalau kita perhatikan, ada orang yang pintar di bidang ini tapi nggak bisa di bidang itu. Ada yang orang bisa di bidang itu nggak bisa di bidang ini ya. Jadi Al-Fakir ingin sebutkan ya, dan ini menimpa ada semua manusia karakter-karakter seperti ini. Al-Fakir punya teman yang beliau itu Masya Allah luar biasa ya. Yang Al-Fakir sendiri nggak bisa seperti beliau. Jadi beliau itu memiliki kemampuan diplomasi dengan orang, sehingga beliau dipercaya oleh banyak orang untuk membuat rumah Quran. Jadi rumahnya di mana-mana, itu berkat kepercayaan yang dia bangun. Dia punya kemampuan komunikasi tingkat tinggi ya. Jadi beberapa ustadz yang kita jadi teman, atau teman saya itu beberapa ustadz yang memiliki kemampuan seperti ini, dan nggak banyak. Nah, ini adalah salah satu kelebihan yang Allah berikan pada dia ketika dia punya azam untuk berbuat baik. Nah, hebatnya lagi, rumah-rumah yang begitu banyak tadi dibuat rumah Quran, sehingga memberikan maslahat, kemanfaat kepada umat Islam dan manusia. Masya Allah, luar biasa. Ada juga teman kita yang Masya Allah, dia itu nggak punya duit tapi punya kemampuan untuk mengajak orang lain ya, untuk berbagi. Nah, ini camkan baik-baik. Jadi bantu orang itu nggak harus dengan duit, tapi dengan tenaga dan kemampuan ya. Ada salah satu ustadz teman kita, dia nggak punya duit, kita seperti kita ini, tapi dia ketika ada orang butuh duit mulai dari 100.000 sampai 100 juta, dia bantu. Uangnya dari mana? Dari orang lain, karena ngalah berkah. Dan itu Al-Fakir pernah contohkan. Jadi ada orang yang pinjam sekitar sekian ratus juta. Saya bilang saya nggak punya, tapi saya tak cobalah mencari orang supaya bisa membantu Anda, kesulitan Anda. Tak pertemukan, saya sampaikan apa adanya. Saya berharap ini pahala bagi saya besok di kiamat, karena saya nggak punya harta. Kalau punya harta tak bantu, tetapi saya punya tenaga, punya kemampuan, maka saya carikan seperti ini. Terus kemudian ada orang juga yang punya kelebihan lain ya, kelebihan memiliki ilmu. Ya, ada teman kita yang punya kemampuan ilmu. Dia nggak punya duit, nggak punya tenaga, nggak punya ini, tapi punya kemampuan ilmu. Maka ilmu itu kita sebarkan kemana-mana, baik tulisan di WA, tulisan di Facebook, Twitter, dan sosnya. Bahkan kita ceramahkan, bahkan kita sampaikan kemana-mana dengan tulisan itu. Kita copy, kita baca, kita sampaikan. Dan saya meniatkan bahwa ilmu ini supaya dapat pahalanya dari yang nulis tadi, kemudian kita sampaikan ke jamaah kita sampaikan supaya mereka menyampaikan ke orang, sehingga berpuluh-puluh kali lewat ini. Jadi amal jariah itu bukan saja orang memberikan keberkahan kepada semua manusia, tetapi dia juga membantu orang lain untuk
supaya bisa berkah. Contoh yang paling gampang, ketika saya membaca kisahnya Imam Syafi'i yang begitu luar biasa, ya, beliau tidak tidur, hanya membuat buku yang isinya menyelesaikan 113 masalah umat. Maka ketika saya menyampaikan kisah ini, saya berharap Imam Syafi'i dapat keberkahan yang luar biasa, dan saya pun juga begitu, ya. Dan ketika saya baca kisahnya Abu Bakar, saya berharap ya Allah kumpulkanlah kami bersama Abu Bakar. Ketika saya baca kisahnya Umar, Utsman, Imam Ali, Imam Abdullah bin Jabir dan seterusnya, Imam Ahmad, saya mohon kepada Allah supaya dikumpulkan dengan orang-orang yang mulia itu, karena amalan saya terlalu sedikit dibanding amalan mereka. Ibarat kata satu tetes air dibanding samudra, ya nggak mungkin lah. Makanya saya punya jurus jitu, apa itu? Ini berdoa, ngalap berkah, meniru amalan orang-orang yang solih yang sudah dijamin masuk surga dari zaman sahabat, tabiin, dan orang-orang pilihan, agar kita ikut dalam kelompok mereka, mulai dari nasihatnya, perilakunya, keberkahan hidupnya, dan kitab-kitabnya kita sampaikan dengan cara yang sederhana. Mudah-mudahan itu semua menjadi saksi besok di yaumul qiyamah, ketika pada saat itu Allah sampaikan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat nanti, maka mulutnya manusia ditutup oleh Allah, dan yang menjadi saksi perbuatannya adalah anggota badan tubuh kita terhadap apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan ini menjadi saksi besok di yaumul qiyamah bahwa kita mencintai orang-orang soleh, mencintai Rasulullah, sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama pilihan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.